siang Haki. Siang. Ya, gimana kabarnya, sehat? Sehat. Gimana perasaannya hari ini? Senang. Senang, bahagia. Harus bahagia ya, supaya kita bisa menjalani hari lepas hari kita dengan apa? Bahagia. Dengan bahagia, dengan semangat. Hari ini kokurikuler? Iya. Kokurikuler sudah mengerjakan tugas-tugasnya? Sudah. Dengan kelompok ada masalah? Enggak sih, enggak ada. Enggak ada, semuanya beres ya. Iya. Baik Haki, ada kira-kira tahu enggak kenapa kok kita duduk bersama seperti ini? Enggak. Iya. Baik, kemarin Haki pagi-pagi menangis ya tiba-tiba ya. Iya. Menangis, kemudian oleh Bu Dwi diminta untuk masuk ke ruang BK untuk cooling down dulu, menenangkan diri ya. Baik. Kamu silahkan nanti menceritakan kenapa kamu tiba-tiba menangis seperti itu. Nah, kita duduk berdua di sini, Haki sebagai konseli dan Bu Vero sebagai guru BK-nya. Kita bersama-sama di sini mencari solusi pemecahan masalah dari yang dihadapi oleh Haki. Kita cari sama-sama mana yang baik seperti itu. Ya, Haki dalam hal ini harus bisa menjelaskan masalahnya secara terbuka, jujur, dan sukarela. Ya, jangan khawatir nanti masalahku diketahui banyak orang, nanti ada teman-temanku yang tahu, jangan khawatir seperti itu. Ya. Jadi masalahmu rahasia, hanya kita berdua yang tahu. Jadi nanti Haki keluar dari ruangan ini sudah keep secret, tidak ada yang tahu. Jadi bisa ya, nanti Haki bercerita terbuka dan jujur ya. Ya, jadi selama konseling individu ini, mari kita bisa bekerja sama dengan baik. Kira-kira mau berapa lama? Mau berapa lama Haki? Jangan lama-lama. Berapa menit? 5 menit aja. 5 menit? 5 menit kira-kira bisa masuk sampai ke dalam-dalam enggak ya? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Oke. Kalau Bu Vero ingin lebih banyak mendengar cerita tentangmu, kurang lebih maksimal 30 menit bagaimana? Lama ya, tak coba dulu aja. Oke. Enggak usah khawatir, enggak usah takut, enggak usah grogi. Ya, kita terbuka, ada kejujuran, ada kerjasama yang baik. Begitu ya? Oke. Sekarang duduknya sudah nyaman apa belum? Sudah. Dibuat nyaman, jangan grogi, relax saja. Ya. Kalau boleh tahu, Bu Vero, kenapa kamu tiba-tiba kemarin menangis saat pagi hari? Kemarin tuh nangis tuh gara-gara kan apa ya, sehari sebelumnya tuh kan kayak capek banget, capek, habis capek tuh ngaji kan, habis ngaji pulang, pulangnya ada PR, itu jam 9-10an pulangnya sampai rumah. Nah terus tuh pas lagi ngerjain tuh kayak apa ya, kayak udah capek banget, gak mau ngerjain gitu loh. Tapi mau ngerjain. Nggak mau ngerjain tapi mau ngerjain. Berarti sebenarnya ada niat ya, tapi untuk melaksanakannya sulit gitu ya. Lalu tak coba ngerjain, tak cobain, malah malamnya tuh malah nangis sendiri lagi. Oh, jadi malam sebelumnya di pagi hari kamu datang sekolah, malamnya kamu sudah nangis di rumah. Lalu terus tidur pagi, emang pas paginya tuh rasanya udah beda banget. Aku banyak ngelamun gitu, ngelamun. Nah terus habis itu kan mandi, makan, sekolah, berangkat sekolah. Emang berangkat sekolah sampai sekolah itu tuh tak coba senyum-senyumin aja, tapi kan pas waktu bersih-bersih itu kan disuruh nunggu keluar, itu tak pikirin terus malamnya itu. Nangis, kenapa aku nangis? Tahu nangis kan di depannya ya itu. Nangis habis itu
kan itu aku mau masuk cuman kelasnya dipel, akhirnya ya udah aku masuk aja. Terus sebetulnya masuk ajak aku ke BK suruh nyeritain kayak gini. Oh gitu. Ya. Jadi banyak pikiran gitu yang membuat kamu menangis. Bisa dikatakan kamu overthinking. Iya. Overthinking tentang apa? Ya sebenarnya aku overthinking itu udah lama, misalnya tuh kayak ini kalau aku main sama temanku nanti dia kenapa-kenapa ya. Misal kayak ini cuman hal sepele aja tak pikirin. Jadi misal kayak aku ngelempar dia pakai penghapus, ya penghapus ya. Gitu, terus tak pikirin tuh nanti kepalanya bocor apa enggak ya, tuh nanti dia luka gimana ya, tuh nanti kalau gimana gitu. Iya. Berarti kamu sudah memikirkan sesuatu hal ke depannya, tapi padahal itu belum tentu terjadi. Iya, seperti itu. Iya. Oke. Itu yang membuatmu overthinking. Mungkin ada pernah pengalaman yang membuat kamu merasa gagal, kesulitan, atau kamu mengecewakan orang lain sehingga kamu merasa overthinking seperti ini? Waktu dulu pernah? Dulu. Kayaknya aku belum pernah. Belum pernah. Oke. Kalau tekanan dari orang tua ada? Enggak sih, enggak pernah, enggak ada sih. Cuman kalau paling aku kan anaknya emang cengeng gini, jadi kalau digetak dikit nangis gitu. Oh gitu, memang ini ya hatinya. Dari hati sendiri, hatinya yang lembut seperti itu. Berarti sebenarnya tidak ada masalah dengan teman ya sebetulnya ya. Dari orang tua pun juga nggak ada masalah. Orang tua pun juga bisa apa ya, memahami Haki dalam hal ini. Ya. Kalau yang diinginkan Haki itu sebetulnya apa sih? Yang diinginkan apa? Ya, kamu itu inginnya bagaimana? Kan kamu ini tadi terlalu overthinking ya, overthinking. Sudah memikirkan nanti ke depannya bagaimana, padahal itu belum tentu terjadi. Dan biasanya kalau overthinking itu pikiran-pikiran yang muncul adalah pikiran-pikiran yang apa? Negatif. Yang negatif. Padahal hasilnya kira-kira apakah negatif? Belum tahu. Belum tentu, tidak selalu. Ya kan? Iya. Nah, yang membuatmu overthinking seperti ini memang tadi katanya memang kamu anaknya seperti ini gitu ya. Jadi apa-apa dipikirin. Apa-apa dibatuk sampai nangis. Kalau gitu. Paling kalau batuk sampai nangis ya pas kemarin. Karena kemarin sudah capek gitu. Banyak tugas, banyak kerjaan, jadinya kamu capek tiba-tiba nangis. Iya. Kamu pernah mengutarakan hal-hal seperti ini ke orang tua atau ke sahabatmu, ke bapak ibu guru yang kamu percaya? Pernah. Ke siapa? Ke temen. Lalu bagaimana tanggapan teman? Ya suruh sabar aja gitu. Suruh sabar aja. Ya. Baik, kalau dari Haki sendiri tuh inginnya bagaimana? Ya aku tuh nggak pengen mikirin yang sampai over gitu loh. Nggak pengen mikirin yang over. Oke, nggak pengen mikirin yang over. Nah, sudah pernah mencoba melakukan suatu hal supaya nggak kepikiran yang over ini? Udah, tapi tetap kepikiran. Apa yang kamu lakukan? Nyari kegiatan lain kayak gambar gitu. Kayak gambar, lalu apa lagi? Masak. Oh, berarti kamu sebenarnya sudah ini ya melakukan untuk mengalihkan overthinkingmu ini dengan gambar, masak. Kamu suka menggambar? Suka. Memasak juga suka. Nah, ketika kamu mengalihkan overthinkingmu dengan kegiatan yang kamu sukai, bagaimana hasilnya? Ya lumayan bisa mengobati itunya. Lumayan mengobati overthinkingnya. Kalau lumayan berarti masih ada overthinkingnya dong. Ya, tapi kan dikit. Oh, tapi sedikit, enggak banyak. Oke, berarti yang kamu lakukan ini sedikit banyak berhasil ya, mengalihkan overthinkingmu dengan cara memasak, menggambar itu tadi ya. Nah, lalu untuk rencana ke depannya, apakah ada cara lain
menurut Haki yang bisa dilakukan untuk mengalihkan overthinking? Misalnya selain dengan melakukan hal yang disukai seperti gambar, masak, apa? Main sama teman. Main sama teman. Ya, lalu apa lagi? Udah kayaknya itu aja, sama itu sama apa, banyak waktu sama keluarga, terus bisa apa ya, jalan-jalan gitu loh. Oke, main sama teman, menghabiskan banyak waktu dengan keluarga, kumpul keluarga, dan jalan-jalan atau healing. Baik, oke, yang direncanakan Haki ini bisa ya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Bisa. Nah, kamu banyak kumpul, menghabiskan waktu dengan keluarga, berarti di rumah ketika sampai dari sekolah sampai di rumah ketemu dengan orang tua, ditaruh dulu HP-nya, kamu ngobrol dengan orang tua, kamu menceritakan hari ini apa yang terjadi gitu ya, kamu sharing sama orang tuamu, jadi kan overthinkingnya bisa Hilang. bisa sedikit-sedikit perlahan-lahan menjadi hilang. Iya, kalau kita sharing sama orang tua kan, baiknya gimana mah, baiknya gimana pak, aku harus gimana gitu. Lalu kumpul dengan teman, main sama teman, iya, asalkan main yang sifatnya apa, yang positif. Jadi nggak cuma sekedar nongkrong-nongkrong aja. Kadang kita nongkrong-nongkrong tapi tiba-tiba sambil ngerokok ya kan, sambil motor-motoran yang nggak pakai helm, ngebut ya kan. Kemudian kita pulang terlalu malam, itu bisa ya mengalihkan overthinking kita, tapi kan itu juga mengarah ke hal yang negatif. Jadi kalau tadi kamu mengatakan main sama teman itu bagus, baik ya, itu bisa kamu lakukan supaya kamu tidak terlalu overthinking, tapi lakukan hal yang positif dan termasuk jalan-jalan itu tadi ya. Oke, kamu akan melakukannya kapan? Kalau ada waktu. Kalau ada waktu. Kalau pulang sekolah waktunya dipakai untuk apa? Istirahat. Setelah itu istirahat, terus lanjut kegiatan lagi, misal kerjain tugas gitu ya. Oh gitu ya, mungkin kalau di jam-jam sekolah ini kamu bisa tadi menghabiskan waktu dengan keluarga ya. Kemudian di hari libur kamu bisa main sama teman atau jalan-jalan untuk apa, menghilangkan overthinking. Nah, selain itu Haki dengan cara yang disebutkan Haki tadi, main sama temen, kumpul keluarga, jalan-jalan, yang paling penting adalah apa? Mindset kita. Nah, paling penting mindset kita. Kamu sudah melakukan banyak cara, tapi mindsetmu masih mindset yang negatif. Kira-kira ada perubahan enggak? Ada. Ada, tapi kurang maksimal. Nah, yang kamu rubah adalah mindsetnya. Dari fixed mindset, pola pikir yang tetap, ke growth mindset, pola pikir yang bertumbuh. Ya, dengan kita punya growth mindset, artinya kita punya keyakinan, kemampuan bahwa setiap masalah pasti ada solusi atau jalan keluarnya. Tapi kalau kamu fix mindset, pola pikirnya tetap ya, kamu overthinking, ada masalah, kok masalahnya nggak selesai-selesai sih, pusing aku, capek aku. Kita rubah pola pikir kita ke arah yang positif. Oh, ada masalah, enggak apa-apa, tenang, pasti ada solusinya. Aku punya keluarga yang bisa aku ajak sharing, aku punya teman-teman yang mendukungku, begitu ya. Lalu kamu berpikirnya, ini nek aku tak lempar temenku nanti nek berdarah bagaimana? Nah, itu kan berarti sudah pola pikir yang apa tadi? Yang fix mindset tadi. Nah, kamu rubah menjadi growth mindset. Oh, oke, aku mau main sama temanku, lempar-lemparan, tapi lemparanku pelan saja supaya tidak melukai temanku, atau aku melempar dengan benda yang lunak supaya tidak melukai temanku. Jadi
dirubah pola pikirnya, dirubah ke pola pikir yang positif. Aduh, aku capek, tugasnya banyak belum selesai, kemudian masih ada tugas-tugas yang lain yang belum kukerjakan, ini gimana kalau nggak selesai-selesai, ya kan? Ini gimana ini? Nah, itu yang membuat kita akhirnya overthinking karena fixed mindset tadi. Tapi kalau kita growth mindset, baik, aku kerjakan pelan-pelan, satu persatu, pasti akan selesai. Tidak perlu terburu-buru, yang penting aku berusaha mengerjakannya, pasti akan selesai. Gitu. Aduh, gimana nih nanti kalau nilainya jelek? Nah, pernah nggak mikir gitu? Pernah. Nah, pernah kan? Gimana nilainya jelek? Nanti misal mama marah, pernah mikir gitu? Pernah. Saya, jadi kita gantinya dengan apa coba? Kalau growth mindset, belajar lagi. Oke, baik, aku gagal kali ini enggak apa-apa, nilaiku ini jelek enggak apa-apa, karena kita mengalami kegagalan itu hal yang wajar. Yang penting kita mau apa? Berusaha lagi, bangkit lagi. Oke, kali ini aku gagal, tapi dengan tadi aku belajar lagi, besok aku akan bisa ya, seperti itu. Dan supaya tidak overthinking juga, ini ada the power of yet. Apa? The power of yet. The power of yet. Power itu kuasa, yet itu belum, kuasa dari belum, ya. Jadi ganti kata tidak menjadi belum. Ganti kata tidak menjadi belum. Hari ini aku nggak bisa ngerjain tugas-tugasku, soalnya aku sibuk, aku capek, aku ngantuk. Diganti, aku belum bisa mengerjakan tugas-tugasku karena aku capek, akan aku kerjakan nanti, gitu. Ya. Dan tanamkan sekali lagi apa? Growth mindset. Ubah pola pikir yang negatif menjadi pola pikir yang positif. Kamu sudah hebat, kamu sudah berusaha, hanya saja kamu overthinking, kamu terlalu banyak memikirkan padahal belum kejadian. Ya, pelan-pelan hilangkan overthinking itu sehingga kamu bisa bangkit lagi, kamu bisa berjuang lagi. Paham? Paham. Baik, Haki, itu yang bisa Bu Vero sampaikan. Dari Haki ada yang ingin bisa disampaikan lagi? Apa? Ada yang ingin bisa disampaikan lagi dari Haki? Atau sudah cukup? Sudah cukup. Sudah cukup. Kalau begitu, setelah ini kita akhiri. Apa kesan-pesan Haki sebelum kita akhiri? Yang penting tuh kalau mikirin jangan sampai jauh banget. Iya. Soalnya belum tentu kejadian. Betul, kuncinya itu belum tentu kejadian. Jadi jangan terlalu difikirkan supaya tidak overthinking, ya. Nanti Bu Vero minta Haki untuk mengisi beberapa form di sini, ya. Setelah ini sebagai ada evaluasi hasil, ada lembar di mana ada situasi pikiran negatif diganti dengan pikiran yang positif, begitu ya. Oke, refleksinya kamu ke depannya mau apa? Mau bagaimana? Mau nggak kepikiran terus sampai gitu. Nggak mau kepikiran terus. Mau lebih apa? Lebih lega. Lebih lega, baik. Oke, Haki, semoga apa yang kita sampaikan hari ini nanti kedepannya Haki bisa melakukannya, menerapkannya sehingga tidak overthinking yang sampai membuat kamu mengalami ketakutan, kecemasan, seperti itu ya. Kita akhiri, selamat melanjutkan tugas. Setelah ini kamu melaksanakan kurikuler lagi, tetap semangat, dilaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, ya. Selamat siang, Haki. Ya, siang, Bu. Ya, silakan boleh keluar ruangan. Terima kasih ya.